Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Camat Kediri yang saya muliakan, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Kades, Masyayikh, para pimpinan yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang sangat saya muliakan, anak-anakku semua, para santri putri yang saya cintai, hadirin hadirat rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita bisa hadir di Masjid Al-Walidain dalam rangka menyaksikan pelantikan anak-anak kita menjadi pengurus OP3NH. Alhamdulillah, atas nama pimpinan yayasan, kepada Bapak Ibu para wali santri yang sempatkan hadir, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Luar biasa kami hargai kehadiran Bapak dan Ibu, sebab dalam pandangan agama Bapak dan Ibu, anak-anak kita ini semua santri. Nabi sendiri katakan, ababukum thalathun, bapakmu ada 3. Kalau disebut bapak dalam bahasa Arab termasuk ibu, itu dalam bahasa Arab. Bapak disebut termasuk ibu. Kata Nabi, abuka alladhi waladaka, bapakmu yang melahirkan kamu, bapak kandungmu. Kedua, abuka alladhi waladaka alladhi allamaka, bapakmu juga adalah orang-orang yang mengajarkan kamu ilmu. Dari SD kamu punya bapak, sampai di Aliyah sini, di KMMI, sampai kamu di perguruan tinggi pertama terus bapak kalian. Terakhir, tapi jangan terpikir sekarang anak-anakku semua, ya, kalau ustazah harus berpikir, tapi kalau anak-anak jangan dulu. Yakni abuka alladhi zawwajaka billah, bapakmu itu adalah bapak yang mengawinkan kamu dengan putrinya. Makanya saya bilang, kalau ustazah boleh berpikir, ya, untuk orang tua ustazah menjadi bapak daripada calon menantu nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kepada Bapak Wali Santri, Bapak Ibu, dan Bapak Camat, saya sangat berterima kasih. Bapak Ibu sabar mengikuti acara demi acara yang cukup panjang, ya. Mari Bapak Ibu melihat, sengaja direkayasa menjadi sebuah tradisi sejak dulu. Anak-anak kita kemudian menyusun pertanggungjawaban sedemikian rinci. Sekalipun sebenarnya bisa saja itu dipersingkat, tetapi kita melihat positifnya, bahwa anak-anak kita dari sekedar membeli poin bertanggung jawab, sekedar membeli berbagai peralatan administrasi yang remeh-remeh, semua tercermin, dan itu dia ungkap. Hal yang sangat penting bagi kita bersama melihat itu sebagai satu bentuk kebiasaan diri dan saat ini. Maaf Bapak Ibu, kami memiliki idealisme tentang kepemimpinan didasari oleh ajaran agama. Tadi anak kita membacakan satu ayat Al-Quran, Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Anak-anakku semua dari yang
lantik dari ketua sampai bagian-bagian tadi. Kalian memegang amanah. Amanah itu untuk abdo kalian, untuk semua santri, supaya apa? Kalian akan berhadapan dengan pelaksanaan tata tertib pondok. Kalian akan berhadapan dengan situasi pelajaran, pengajaran yang berlangsung di pondok. Bagaimana anak-anakku semua punya rasa tanggung jawab, yang memiliki hak dalam amanah itu bisa mendapatkan haknya. Itu intinya. Sekalipun sekedar ketua kamar, kalian membangunkan teman-teman kalian untuk bangun salat subuh. Mudah-mudahan pusat memberikan didikan kepada semua. Itu semua punya nilai yang luar biasa. Maaf, pertama nilai untuk kalian sendiri. Nilai untuk kalian sendiri adalah ilal khair kafaili. Kalian terbiasa memberikan petunjuk yang baik kepada teman-teman kalian. Teman-teman kalian dapat pahala, maka kalian pun dapat pahala. Kalian sekedar membangunkan teman-teman kalian salat subuh, kemudian berikan bimbingan, kalian harus segera siap-siap ngaji setelah habis salat subuh. Sekedar itu keluar dari mulut kalian, pahala untuk kalian. Maaf Bapak Ibu, pahala untuk Bapak dan Ibu. Maaf, berbahagia Bapak Ibu yang punya santri, punya putra putri di pondok. Saya tidak mengada-ada Bapak Ibu. Sebab apa? Yang namanya waladun soleh tidak sekedar bermakna pada saat dia berdoa, tidak. Tapi begitu anak-anak kita melaksanakan tugas sebagai mudabbirat, mereka dapat pahala dari teman-temannya yang dia bimbing. Pahala itu pun dikirim segera untuk Bapak dan Ibu sebagai wali. Anak-anak kita tadi bersiap. Salah satu pernyataan anak-anak kita tadi, siap menjadi teladan bagi Allah. Ingat itu. Jangan lupa itu, ya para mudabbirat, jangan lupa kalian secara tegas di depan Bapak dan Ibu. Kalau kalian akan mendorong teman-teman kalian baca Quran, kalian harus lebih dahulu baca Quran. Kalau teman kalian membaca hanya satu halaman, kalian 2 halaman. Kalau kalian menghafal satu hadis, kalian 2 hadis. Sebab apa? Sekalian sebagai teladan bagi semua abdo yang ada, dan kalian siap untuk menjadi teladan itu. Maaf, kembali saya katakan kepada Bapak dan Ibu, anak-anak kita ngaji Al-Quran, anak-anak kita mendorong teman yang ngaji Al-Quran. Mereka mendapatkan 10 pahala per huruf, 10 pahala dari apa yang dibaca oleh abdo mereka. Maka sekian puluh pahala dikirim melalui Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tidak ada sedikit pun yang tersia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sia-siakan perbuatan baik sekecil apapun dari hambanya. Jadi berbahagia sekali lagi Bapak Ibu yang saat ini putra putrinya ada di pondok. Saya maaf Bapak Ibu, terharu lihat anak-anak kita makan biasa mereka sederhana. Kadang-kadang satu piring berdua, kadang-kadang satu malam saya kira itu untuk 2-3 orang, untuk 2 orang atau satu untuk 4 orang. Mereka makan saja sudah berjamaah, melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi, kulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah. Makan kamu secara berjamaah. Tapi kalau di pondok praktek berjamaah itu satu kala, satu piring. Tapi kalau di rumah itu tidak. Makan bersama Bapak dan Ibu, baik piring dan piring untuk anak-anak, piring untuk Bapak, piring untuk Ibu, tetapi dalam satu kali makan bersama. Itulah pelaksanaan kulu jami'an. Begitu anak-anak kita melaksanakan kulu jami'an, Allah berikan berkah, keberkahan untuk Bapak dan Ibu, keberkahan untuk semua asatidz, keberkahan untuk semua yang terlibat dalam proses pendidikan anak-anak kita. Maaf, saya tidak mengada-ada bahwa tidak mata Adam minta ta'amalu illa min 3 sadaqatin jariyah. Bapak Ibu tidak
tidak sekedar memberikan kewajiban kepada anak-anak, maaf, tetapi sekaligus punya nilai sedekah, punya nilai yang berkepanjangan. Sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin sholih yad'u lahu. Ketiga-tiganya ini Bapak miliki. Maaf, berbeda kalau bapak dan ibu tidak kepada anak. Begitu berikan masukan di masjid, nafkah, ya sudah, yang bapak tinggi, bapak dapatkan pahala dari penggunaan masjid. Tapi kalau untuk anak itu wakaf, anak itu besar karena infak dari bapak dan ibu. Disinilah Bapak Ibu, saya ulangi, bahagia Bapak dan Ibu. Kasihan orang tua yang tidak punya anak satu pun yang soleh dan solehah. Saya berikan maaf, anak-anakku semua supaya jadi bentuk pedoman. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu amanah Imam Asy-Syafi'i yang terlewatkan dalam benak umat saat ini. Apa kata beliau? Ajibtu anna usratan minal muslimin laisa yakun fihim ulama. Heran saya melihat keluarga-keluarga umat Islam satu pun anaknya tidak ada yang jadi calon ulama. Bapak Ibu, ini Imam Asy-Syafi'i katakan dalam kalimat yang sarih sekali. Ini amanah untuk anak-anakku semua. Beliau katakan, heran saya, kok setiap rumah tangga umat Islam dia punya anak berapa saja, kok tidak ada yang jadi calon ulama, kok tidak ada yang jadi calon orang yang saleh yang bahkan mengalirkan pahala dari A sampai Z daripada anaknya. Imam Asy-Syafi'i itu heran sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita dari pondok berambisi supaya semua umat ini ada anaknya di pondok, itu dasar kita. Dasar kita adalah kaul Imam Asy-Syafi'i yang menandaskan apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu merupakan fardhu. Bapak Ibu, anak-anak kita ini calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Supaya kalian bisa berbesar hati. Saya ke KNU Bapak Ibu, Lombok Utara. Tahu-tahu saya ketemu alumni, saya dalam acara pengajian, saya tidak tahu jabatannya. Itu saya dikenal, dia datang, kemudian bersalaman dulu di dekat saya. Setelah selesai, ini di mana sekarang? Alhamdulillah Bapak, saya sudah dilantik jadi sekda KNI. Maaf, 6 tahun di pondok punya makna untuk dia, sekalipun lebih lama proses, lebih lama tahunan berada di lembaga pendidikan yang lain, tapi 6 tahun itu dia rasakan sebagai satu pembentukan kepribadian. Apa kata beliau? Saya alhamdulillah sejak November Bapak sudah dilantik jadi sekda KNU. Di Bima saya ketemu alumni pada saat dia baru saja menjabat sebagai salah satu kabin di Bapeda beberapa tahun yang lalu. Ada 2 lagi datang ziarah pada saat selesai dilantik di Kemenang Provinsi untuk menjadi kepala kantor Kemenang Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Masya Allah, bukan kita bangga jabatan itu, tetapi bangga kita mampu akan berbuat dan mampu akan mengembangkan jiwa dakwah pada jabatan yang sedang ada. Bukan kita bangga terus dia akan menjadi. Disinilah makna apa yang kita ingin dalam pesantren, sehingga anak-anakku semua perlukan yang menjadi. Ada satu hadis Ibu yang itu menjadi sebuah rangkaian panjang yang diberikan oleh baginda Rasul. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang, di mana 7 golongan orang itu akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana tidak ada naungan saat itu selain naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Maaf Bapak Ibu, definisi yang diberikan oleh ulama, al-adlu diddul fisku, lawan daripada fasik. Al-adlu isi fa'ilnya al-adil, yakni
orang-orang yang selalu menaati, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itulah al-adlu itu. Kemudian yang kedua, al-mujtanib anil kabair wa la yudawim ala sabair. Itu definisi daripada al-adlu, yaitu orang yang selalu menghindari dosa besar. Maaf, dosa besar itu korupsi termasuk dosa paling besar. Maaf kata ibu, kita harapkan nanti lahir mereka jadi pejabat, jadi pemimpin yang bersih. Bukan mustahil. Di beberapa tempat kepala dinas dari pondok, beberapa tempat kepala bidang dari pondok. Saya kebetulan hadir pada saat mengakhiri tahun 25 di Kabupaten Lombok Barat. Saya ketemu seorang alumni, Abu, dia panggil saya Abu, dari murid, ibu-ibu, Abu. Saya sekarang jadi kepala bidang, salah satu kepala bidang di Timur. Itu datang Pak Bupati kepada Ahmad Syekh. Pak Bupati, apa kata beliau? Kita sekarang ini kalau orang itu tidak punya kapasitas untuk sebuah jabatan, jangan harap dapat jabatan. Berarti anak kita itu dapat jabatan karena memang punya kapasitas, punya kemampuan, punya. Nah disitulah al-adl itu, dia mampu melaksanakan kewajiban tapi mujtanib anil kabair, tidak akan terjebak dengan dosa besar. Kedua, ini semua kalian saat ini sedang berada di situ. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Maaf, Nabi memberikan urutan yang itu sebenarnya urutan dari skala prioritas dalam pembinaan imamun adil itu. Antara lain melahirkan imamun adil harus dari syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau anak-anakku coba dihafal itu ya. Sab'atun, sama-sama. Yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Imamun adil. Sekarang yang kedua ini syabun nasya'a fi ibadatillah. Muda ayat sekali syabun nasya'a fi ibadatillah. Tidak main-main kita dengan hadis ini. Tidak ingin melihat lahirnya pemimpin ke depan. Mereka akan jadi pemimpin 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang mereka jadi pemimpin. Baik itu pemimpin rumah tangga paling murah, jadi pemimpin dan di desa tidak sedikit. Saya kebetulan satu saat alumni katakan bapak salah satu desa di hutan kecamatan hutan ini, kepala desanya perempuan dan ibu alumni pelumbuh. Masya Allah, berapa tahun yang lalu baru pandang sekarang. Jadi kades pun, maaf ini Pak kades begini. Nah ini kades kediri ini pun alumni Nurul Hadi. Kades Banyu Bulat alumni Nurul Hadi. Dan beberapa kades Lombok Tengah, Lombok. Maaf, bukan kita gila jabatan, bukan. Tetapi kita ingin mereka tampil dengan penuh rasa tanggung jawab, terbina sebagai syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemudi yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah. Tidak mungkin lahir pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab tanpa korupsi, kalau tidak terbina jiwanya dengan jiwa agama. Kalau tidak terbina sebagai nasya'a fi ibadatillah, tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bergembira. Anak-anak kita gampang sudah bangun persiapan salat subuh. Biarkan namanya anak-anak yang sudah besar misi dari azan ke qomat dengan baca Quran. Anak-anak kita yang masih dalam proses awal kadang-kadang mungkin tidur. Tidak apa-apa, itu merupakan sebuah proses. Kemudian salat subuh, mereka kemudian ngaji. Jam 7:30 mereka sudah berada di kelas. Nanti siang salat berjamaah, sore ngaji lagi terus. Tidak ada waktu tanpa diisi otak dan hatinya oleh ilmu agama.
Ini yang menyebabkan kita optimis. Kalau kalian nanti akan menjadi pemimpin, optimis kita kalian akan menjadi imamun adil, imam yang mampu melaksanakan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada atasan, dan mampu mengelola pemerintahan dengan bersih. Ini imam adil, syabun asyabi ibadatillah. Yang kedua, ada pada kalian apa itu? Rajulani tahabba billah ijtama alaih wa tarafa alaih. Kata Nabi sebut rajulan, dua laki-laki, tapi termasuk perempuan. Tidak hanya dua laki, artinya kita berdua satu. Tapi terus ini merupakan pasangan-pasangan yang hidup di dalam pondok pesantren. Ijtama alaih, maaf, rajulani tahabba billah, kalian saling cinta antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kalian merasa senasib sebagai santri. Kalian bersama bangun ibadah, kalian bersama ngantri duduk dengan sabar. Maaf Bapak Ibu, kesabaran mereka dilatih, ya, kesederhanaan mereka dilatih, ngantri, ambil makanan untuk sarapan. Semuanya itu bagian dari pendidikan. Maaf, ini rajulani tahabba billah ijtama'a alaih, mereka berhimpun di sini. Alaih Allah ijtama'a alaih wa tarafa alaih. Nabi suatu saat berpisah karena ibu yang satu pulang ke tempatnya, Sumbawa, pulang ke timur, pulang. Nanti begitu masuk nanti lagi bisa bilillah. Kalian itu semua kehidupan kalian bisa bilillah. Maaf Bapak Ibu, tidak ada yang kosong dari pahala untuk anak-anak kita. Tidak ada yang kosong dari pahala. Saya punya istilah, ke WC pun kalian dapat pahala. Nah, apalagi masuk masjid kemudian tahiyatul masjid. Masuk WC dengan kaki kanan lebih dulu, kaki kiri lebih dulu. Kemudian kalian buka baju di dalam. Kemudian begitu keluar kaki kanan lebih dulu, kalian berwudu. Semua itu sebuah proses ibadah yang setiap hari kalian alami, kalian lalui. Bahagia kalian anak-anakku, maaf bahagia bapak dan ibu sebagai wali santri. Bapak dan ibu maaf, tokoh-tokoh paling ini dari anak-anak kita ini. Kalau sekarang masih gigah, masih sehat, masih baca, masih, Allah punya cara. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Semua tercatat. Kalau istilah kita sekarang ada buku rekening, maka Allah pun punya catatan untuk semua Bapak dan Ibu. Sehingga begitu, maaf mudah-mudahan panjang umur semua Bapak Ibu, begitu nanti lebih dahulu dipanggil oleh Allah, langsung cair kiriman dari anak-anak. Berapapun kiriman anak-anak langsung cair, memperkaya Bapak Ibu di alam barzah setelah kita mati bersama. Sehingga posisi Bapak sebagai wali, kita sebagai asatidz, sebagai ustazah, memiliki posisi yang sama, sama-sama mendapatkan aliran pahala dari anak-anak kita ini. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga calon pemimpin ini rajulani ijtama tahabba billah, mereka saling cinta karena Allah. Ijtama alaih, mereka berhimpun karena Allah. Wa tarafa alaih, mereka suatu saat berpisah, juga berpisah karena Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Terakhir ini tidak sampai 7 Bapak Ibu. Yang ketiga kalau tidak salah, yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Maaf Bapak Ibu, itu hanya tercermin kalau anak kita di pondok. Kalau tidak di pondok, bukan tidak bisa, tetapi begitu berat tantangannya. Saya kebetulan banyak keluar desa Kediri. Saya masuk di sebuah masjid, saya akan ngaji habis maghrib. Sebelum maghrib saya masuk di lorong menuju ke masjid. Apa yang saya lihat, saya sampaikan itu di kalangan orang-orang tua. Saya bertemu dengan anak-anak yang ada 6 orang sedang berada di atas sepeda, dan ke-6 orang itu pakai celana pendek. Assalamualaikum anak-anak, saya bilang waalaikumsalam Bapak. Kamu mau kemana? Mau santi. Sudah lagi 5 menit akan maghrib, mereka akan berangkat santi.
nggak akan terdapat di pondok pesantren gaya hidup yang seperti itu. Lagi di satu tempat, Bapak Ibu, saya masuk ke sebuah masjid di Makorong tadi itu, 3 orang anak remaja yang usianya mungkin sudah 17-an tahun belayangan di depan masjid. Yang satu sedang turunkan layanan, yang satu melengker benang, yang satu sedang memperbaiki apa yang ada di situ. Ya Allah, karena maghrib ini, makin bapak, makin. Suatu tidak terbayang dia akan bisa salat maghrib. Sebab apa? Dia akan turunkan layangan sampai selesai. Lewat orang tua di samping masjid. Tua, saya bilang, Pak Kata, saya memiliki terjadi lagi dia bilang bahwa saya benar di mana dia. Ini sengaja saya sampaikan kepada Ibu untuk Bapak Ibu semakin memberikan makna bagi keberadaan anak-anak kita di pondok. Syukur kami sebagai pengurus yayasan, syukur semua asatidz dan ustadzah yang mengelola pengajaran dan pendidikan. Bapak juga wajib bersyukur, sesyukur kami. Sebab mereka punya bapak orang tua kandung, kami orang tua dari sisi ilmu, sehingga kami dan bapak-bapak sama-sama punya kesalahan. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak semua yang baru dilantik bisa memahami tugas dengan baik, laksanakan semuanya ikhlas karena Allah. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah pada saat pemudatan datang. Semua karena apa? Anak budir dan direktur datang. Jangan baik datang beliau atau tidak, tetap laksanakan tugas. Datang ke Guru Nawawi ini cepat-cepat. Jangan karena ini anak-anakku semua laksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan itu sebagai bentuk apa yang tadi dibaca. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini, dan sekali lagi kamu ini adalah orang-orang yang mendapatkan pilihan untuk menjadi ketua pengurus Mudabbirun tahun 2026-2027. Bagian kalian, dan kalian harus syukur dengan terus berupaya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Konsultasi banyak dengan para ustaz dan pembina, apa kekurangan yang ada, apa langkah yang masih perlu ditempuh lagi. Jadi itulah harapan-harapan yang bisa saya sampaikan. Dan kepada bapak-bapak, para murid, ibu-ibu, mari kita syukur bersama. Bapak Ibu, selalu saya pesan Bapak Ibu anak-anak kita, kalau saya berada dalam, ingat kami ini dalam posisi bisa kita doa kamu makbul sekali. Kamu doa pertama itu untuk dirimu dan orang tuamu. Maaf Bapak Ibu, selalu saya pesan anak-anak pada saat saya ada kesempatan, doakan pertama Bapak Ibu panjang umur, Bapak Ibu luas rezeki, Bapak Ibu semakin sehat, segar bugar untuk terus berjuang untuk membesarkan kamu dari sisi ilmu, membiayai kamu. Terakhir sekali, maaf tadi saya sudah bilang terakhir sekali, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin melihat mereka jadi ulama, menjadi fuqaha. Maaf Bapak Ibu, Nurul Hakim punya pengalaman dari melihat populasi bangsa ini semakin naik jumlah perempuan. Dari sisi dakwah berarti semakin besar tantangan dakwah untuk kalangan perempuan. Semakin besar perempuan membutuhkan lahirnya tuan guru perempuan. Maaf Ustazah, bagaimana kalian menjadi tuan guru pada Ustazah? Saya ingin melihat kiai Ustazah Nurjannah atau siapa namanya itu di NU Jawa Timur, Masya Allah. Fathul Mu'in dia buka, Fathul Mu'in dijadikan bahan ceramah, Masya Allah. Saya berharap kajian-kajian itu diikuti dengan baik. Mudah-mudahan Ustazah, anak-anak kita semua berambisi dengan mujahadah yang baik, ambisi yang benar, yaitu menjadi al-ulama wal fuqaha.
Di samping juga akan ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, bilang begitu. Maaf, anak-anakku semua ahli nuklir di Iran yang berasal dari Indonesia, doktor perempuan, kendalikan nuklir yang ada di Iran. Bukan persoalan nuklir Irannya, tapi dia perempuan, berarti perempuan ilmunya. Keleluasan untuk mengejar berbagai macam kepentingan. Ingat kata Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Kata Imam Asy-Syafi'i yang kedua ini anakku, al-ilmu ilmani, ilmul fikhi lil adyani, wa ilmul tibbi lil abdani. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua macam. Kalian harus tekuni macam ilmu itu. Ilmu fikhi, ilmu fikih. Tidak mungkin membaca ilmu fikih tanpa paham bahasa Arab, tidak mungkin. Tidak mungkin mendalam fikih tanpa paham ulumul Arabiyah, tidak mungkin. Oleh sebab itu Imam Syafi'i berbicara dengan jawami'ul kalim. Yang disebut itu adalah ilmu fikih, tapi maksudnya adalah usul fikih, ulumul Arabiyah, nahwu, sharaf, balaghah dan seterusnya. Disebut ilmu fikih, ilmu kesehatan. Tidak mungkin orang jadi dokter tanpa ilmu matematika. Tidak mungkin orang jadi dokter tanpa fisika. Tidak mungkin jadi dokter tanpa biologi. Jadi sekalipun ilmu fikih disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi maksudnya perangkat ilmu yang mengatakan kamu memiliki kemampuan di bidang IPA. Dokter banyak. Lalu kita. Kalau sekarang maaf bapak-bapak para wali murid, kalau di Unra mungkin di atas 20 sudah yang sudah selesai dokter sejak zaman Nomor Baja. Zaman Nomor Baja kita pernah dapat 2 sekaligus beasiswa. Seterusnya maaf, hanya kita yang pernah dapat 2 sekaligus. Lain itu satu. Diambil 5 orang dari Nomor Baja untuk kuliah kedokteran di Unra. Kita pada saat beliau masih jadi gubernur, tidak tahu sekarang belum ada laporan. Setiap tahun ada alumni kita yang dapat untuk di Fakultas Kedokteran Unra. Saya beberapa hari yang lalu melihat ternyata ada juga mahasiswi yang kedokteran yang dulu itu dapat beasiswa dari Bupati Lombok Tengah. Jadi maaf, anak-anakku semua tata cita-cita, tata pemikiran untuk mengejar cita-cita tertinggi dan terbaik lillahi kalimatillah ya. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan ada yang saya sampaikan bermakna. Assalamualaikum